Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asadi wa asadidah, para pembimbing, para pembina diri majelis taklim Hasanah On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram Bapak Ustaz Ali Imran dan juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Indasah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai dunia, dari berbagai majelis taklim, Darul Hikmah, Darul Syafa'ah, Liga Sonaria, Nur Muhammad, Permukota, Sahabat Dunia Akhirat, Nurul Ihsan, Rodotus Salam, keluarga besar Sa'adah, dan juga majelis taklim Ikadamin atau yang mewakili yang hadir di Aula Hasanah pada malam hari ini dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Hajjah, Sohibul Dakwah menika Bapak Suryo Sakkeluarga dalam rangka mengeti alam dosa dintenipun almarhumah Ibu Toini, anggenipun sondat Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi lumantar doa panjenengan maosan yasin wa tahlil panjenengan sedaya wau estu saged dadosaken sababiyahipun almarhumah Ibu Toini anggenipun sondat Allah mbok pilih gadah kalepatan, mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane lan bila kata kesaenan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah kersa nampi menapa ing kesaenanipun sehingga wonten barzahipun, wonten alam kuburipun almarhumah Ibu Toini tansah dipun dadosaken kuburanipun raudhatan miriyadil jinan. Amin amin ya rabbal alamin. Lan keluarga ingkang dipun tinggalaken mugi-mugi pun parengono ketabahan, keikhlasan dan saged junjung saged berusaha maksimal kagem almarhumah ingkang sampun ngrumiyin keluarganipun saged paring kaosan ingkang langkung dikecakaken dumateng almarhumah Ibu Toini wonten alam kuburipun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua yang berhadir di aula Hasanah On Air pada malam hari ini juga dimintai barokah doanipun kagem Bapak Suryo sekeluarga dan keluarga warahmah. Semoga senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, putranya dijadikan putra yang soleh, diberi kelancaran dalam bekerja, mendapatkan rezeki yang barokah dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang ikhlas menghadiri, mengaminkan hajatipun Bapak Suryo, mugi-mugi keikhlasan panjenengan mengaminkan hajat beliau dipun dadakan sabab kali Allah dipun kabulaken hajat panjenengan sami ugi hajat dunya utawi hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kemarin kita juga pernah membahas bahwa Rasulullah mengatakan al-mautu rahilatul mu'minin. Al-mautu rahilatul mu'mini, bahwa kematian itu adalah salah satu peristirahatan seorang mukmin. Maka kita sering mendengar, mari kita hantarkan di peristirahatannya. Nah, demikian. Memang betul kematian adalah sesuatu istirahat. Bahkan dalam kitab apa kemarin dan kita bahas juga wonten kitab ini bahwa kematian adalah hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk seorang mukmin. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya,
Hendaknya kula panjenengan sedaya meyakini boten namung percaya kalih naminipun kematian, tapi otomatis sekaligus nggih menika meyakini bila Quran dipun dawuhaken kullu nafsin za'iqatul maut. Lek pun Quran ingkang dawuh berarti pasti di antara kita semua akan merasakan menghidupi dengan namanya sebuah kematian. Ananging ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ketika kematian ini baru dipercaya sehingga belum sampai dipun yakini, tentunya kepercayaan dengan keyakinan akan berbeda jauh. Dari mana kita akan melihat perbedaannya kalau orang hanya percaya mati tapi belum yakin kalau mati? Yang pasti persiapan yang tidak layak disuguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang hanya percaya bahwa mati ini Tuhan. Namun berbeda hal ketika orang meyakini sebuah kematian. Sehingga orang yang yakin dengan kematian maka dia akan mempersiapkan diri untuk sebuah kematian yang akan menjemputnya, sebagaimana disampaikan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dawuhaken ngeten, man aikona bil mauti wa alima annahu nazilun bihi la mahalata fala budalahu minal istidad lahu bil a'mali sholihah wa bil ijtinabi anil a'malil khabithah. Iki dasar kula ngaturaken teng panjenengan. Orang itu kalau sudah percaya bahwa orang itu kalau hanya percaya bahwa orang akan mati, dia ya percaya tok wong bakal mati wong. Yo ngoten niku tok percaya, percaya. Nek kabeh wong mati percaya, tapi hanya sekedar percaya saja. Tapi berbeda halnya dengan orang yang yakin bahwa kematian akan datang menghampirinya. Maka orang yang meyakini bahwa kematian akan menghampirinya, pasti dia akan mempersiapkan diri. Sebagaimana yang disampaikan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah tadi, bahwa beliau mengatakan dawuhipun man aikona bil maut, barang siapa yang meyakinkan dengan kematian, meyakini adanya sebuah kematian, wa alima annahu nazilun bi, dan dia tahu bahwa kematian akan hinggap dirinya, kematian akan sampai kepadanya, dan dia pun akan menjalani sebuah kematian itu, maka kata Al-Faqih Abu Lais la mahalata, bahwa dia juga meyakini bahwa kematian pasti akan menghampirinya, nazilun bihi la mahalata, maka fala budda dan maka wajib bagi orang itu untuk mempersiapkan diri untuk sebuah kematian. Dengan cara apa mempersiapkan kematian itu, Pak? Bu, mempersiapkan kematian untuk apa? Dengan cara apa? Bil a'mali sholihah, dengan amalan-amalan yang soleh. Dan juga wabil istinabil khabithah. Dan juga dengan menjauhi anil a'malil khabithah, menjauhi dari amal-amal yang buruk, amal-amal yang jelek. Kenapa dia harus mempersiapkan diri? Fa innahu la yadri mata yang zilubihi. Karena manusia tidak tahu apa toh perlu nikan persiapan diri. Karena manusia tidak tahu datangnya kematian itu kapan waktunya. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Karena tidak tahunya kita akan kematian itu datang, terus pulau sampai gak belum mempersiapkan diri. Ya tentunya yang dikhawatirkan apa? Jangan-jangan ketika ajal kita waktunya tiba, jangan-jangan kita dalam keadaan tidak beribadah pada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan kematian itu tiba, kadang-kadang kita dalam kondisi sedang bermaksiat pada Allah. Alhamdulillah. Makanya persiapan orang yang mempersiapkan untuk sebuah kematian itu, dia akan berusaha selalu dan selalu tidak akan pernah meninggalkan amalan yang soleh, dan berusaha maksimal untuk menjauhi dari namanya amil a'mal khabithah. Napa kok ngoten nggih wedi? Kenapa alasannya dia harus seperti itu mempersiapkan kematian? Alasannya fa innahu la yadri mata yang zilu. Dia tidak tahu kapan kematian akan singgah pada dirinya.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siddatal maut wa muraratahu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya akan betapa beratnya sebuah kematian. Banget kematian dan pahitnya sebuah kematian. Kenapa Rasul ada menyampaikan mati ini reposo, mati ini muhabbat, mati ini pekewuh sing dahsyatnya luar biasa. Kenapa Nabi harus sampaikan itu? Nabi menyampaikan itu semua dengan alasan nasihatan minhu li ummatihi. Nabi selalu mengingatkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang sangat dahsyat. Abot lu wong arep ketekan perkara pati kok gak ono sing mempersiapkan diri dengan sebuah kematian, ini menunjukkan manusia kurang persiapan diri dalam sebuah kematian. Kalau jenengan ini ngerasakno urip ning donya niki bakal lemoni mati, dan kita harus tahu bahwa muraratul maut itu luar biasa dahsyat. Pekewuh nalika sekarat pati dugi wonten tengah-tengah kula panjenengan niku sangat dahsyat, perkara sing betul-betul dahsyat itu. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir sejenak, ya Allah, besok lepasin roh sangga jasad iki kaya apa rasanya. Banyak pendapat yang mengatakan bagaimana keluarnya roh dari jasad. Dipun dawuhaken enten sing dawuhaken Nabi Idris alaihi salam nalika piyambakipun ngalami sebuah kematian kehidupan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bercerita bahwa bagaimana sakitnya orang yang sakaratul maut. Kata beliau seperti binatang yang dikupas bulu. Lorone sekarat pati kaya kewan dibesut lulangi. Dah lorone. Wakilah mboten ngoten, wonten kitab Tanbul Ghafilin dipun dawuhaken sakaratul maut bagikan 700 cambukan samurai yang dibacokkan wonten awak kula panjenengan lorone sekarat pati. Wakilah mboten ngoten. Ada duri, ada pohon yang namanya Sajaratus Syaud, wetri. Dilebokne ning gone awak kula panjenengan, terus durinya mancap wonten otot-otot kula panjenengan, sehingga setelah itu mancap dipun sendal, dipun heret dengan paksa, sehingga otot-otot panjenengan tersimpan duri-duri yang ada di pohon itu. Betapa sakitnya, makanya orang yang habis mati itu merasakan sakitnya bukan main. Bekas duri atau duri yang sudah menancap di otot itu, ketika orang pegang orang mati itu, orang mati sambat sakitnya bukan main itu. Ini di antara perjalanan keluarnya roh, khurujur ruh minal jasad. Ada lagi yang diterangkan bahwa kematian ketika roh mau dipun keluarkan saking jasad menungso, banyak malaikat turun bertaburan dalam rangka meres nyawa kula jenengan lepas saking jasad. Wakilah mulai dilamaan sampai tekon dengkul niku dipun peres kaya gombal niku sing intine memaksa keluar roh sangka dilamaan sampai tekon dengkul bene munggah teko kuku niku dipun peres malaikat bareng-bareng mulai gregesi tenan wong bar mati niku. Makanya kita tidak boleh memaksakan melepas baju yang dipakai orang yang mati. Kenapa? Karena dia merasakan sakit. Maka usahakan dipun gunting kemawon sebagus apapun pakaiannya. Karena apa? Karena takut ketika rasa sakit dalam tubuhnya ditepot dengan paksa ini nanti bisa menyakiti tubuh sang mayat. Apa tok akan mati gak rasa apa-apa? Masya Allah, luar biasa sakit. Contoh yang mudah ada, jenengan mari grindo, mari urut, baru ini gregesi. Atau urut itu dari enak wong enggak, tapi setelah Anda usai dari urut, malamnya diurut, besok pagi pasti Anda gregesi. Wong mati itu juga merasakan hal yang sama. Napa meleh nalika memaksakan roh yang keluar dari jasad itu, mulai belamaan sampai tekon dingkul dipun peres, malaikat kata mak percot rohnya munggah. Lan mati wong sarbu, sikil pun boten enten pun diperes. Munggah dari lutut sampai ke pusar. Pusar tekon dipun peres malih, dipun peres sehingga naik dari pusar sampai ke tenggorokan. Tenggorokan pusar tenggorokan dipun peres malih sehingga keluarlah sampai
Ini sakitnya sakaratul maut. Loh, kenapa? Apa manfaat Nabi memberikan penjelasan tentang sakitnya kematian dan pahitnya sebuah kematian? Nabi mempunyai tujuan nasihatan minhu, nasihat dari beliau li ummatihi kepada umatnya. Tujuannya apa? Ini endingnya likai yasta'idu lahu, agar umat ini mempersiapkan untuk sebuah kematian. Coba ini jenenge Nabi nasihatan krono ngarepaken apik ning gone kula jenengan, maka Nabi mengingatkan bahwa bagaimana pahitnya sakaratul maut, bagaimana dahsyatnya sebuah kematian. Nabi selalu menyampaikan tujuan nasihatan minhu, sebuah pengharapan, sebuah kebaikan dari Nabi li ummatihi, untuk para umat. Jadi kalau sama gak tahu pengajian, ngenteni Kanjeng Nabi iso ndawuhi jenengan, yo ngenteni pengajian ngeten iki nyapa lho bakal ngomong sakaratul maut. Apa tujuannya ketika orang dijelaskan tentang bagaimana dahsyatnya sebuah kematian, agar apa? Agar umat ini mempersiapkan diri untuk sebuah namanya sakaratul maut. Ya. Agar mereka mempersiapkan diri. Lah persiapan wong urip kanggo mati niku napa? Tidak henti-hentinya dia melakukan sebuah kebaikan. Boten leren-leren nglakoni apik, bahkan sakit wedine dia tidak sempat untuk melakukan sebuah keburukan. Apalagi sampai ada hati yang buruk yang dalam pikirannya akan dibuang semuanya demi mempersiapkan ya Allah akan kematian akan tiba. Andai kalau jangan tahu kapan kematian ditunjukkan pada Allah, mati musuh tanggal 9 tahun ini, oh enak kalau begitu persiapannya enten. Merbabar mati bro, maka kita harus persiapan hari ini, usahakan kita baca Quran, kita sujud, sehingga kita matinya dalam keadaan sujud. Lalu ngono kena tidak persiapan jadinya. Kenapa ada istighfar maut? Karena tidak tahunya kita kapan kematian akan datang kepada kita semua. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, wonten sekalipun dawuh yang sering kula aturaken wonten panjenengan, afdhalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Pernah kula nyampaikan mendengar berkali-kali nih. Afdhalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam dirinya ada 5 perilaku, ada 5 kebiasaan yang dilakukan. Afdhalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam dirinya ada 5 pekerjaan. Mencek mawon iki pikiran. Yang pertama apa? Yang pertama, manusia dikatakan yang terbaiknya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Hilang-hilangnya wong tua iki. Yang pertama, amaluha ayyakuna amma ayyakuna ala ibadati rabbih mukbilan. Wong iki diarani apik-apike manungsa. Lek kapan dia hidupnya hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna ala ibadati rabbih mukbilan, madhep ibadah yang pangerane. Yang kedua, wasani ayyakuna naqulil khalqi zahiran. Yang kedua, manusia ini jelas mampu memberi manfaat pada orang lain. Ayyakuna naqulil lil khalqi zahiran. Uang itu nek diarani apik lek kapan? Apabila manusia ini mampu, jelas mampu memberikan manfaat pada orang lain. Boh, dengan cara apapun yang penting seseorang mampu memberi manfaat pada orang lain. Jenenge kemampuan wong dhewe-dhewe ora padha memberi manfaat orang lain itu ya sudah aneka macam cara, terserah carane piye dhewe-dhewe. Apa yang bisa Anda lakukan untuk memberikan manfaat orang lain, silahkan lakukan. Belum lama ini telah viral ada seorang badut yang menghasilkan 20.000, tapi setiap hari dia rela untuk berbagi dengan hasil 20.000 kepada orang-orang yang sudah lansia. Itu kan juga Masya Allah, itu amalan yang memang betul-betul menjadi sumber mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak berbagi? Berbagi tentang apa yang kita punya, silahkan lakukan. Kalau kita punya harta, silahkan berbagi dengan harta. Kalau Anda punya ilmu, silakan berbagi dengan ilmu. Kalau Anda punya kekuatan, silakan berbagi dengan kekuatanmu. Kalau Anda punya pemikiran untuk sebuah solusi,
maka berikan pikiranmu untuk memberikan solusi kepada orang lain. Yang penting lakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika ada diri manusia 5 hal, yang pertama ahli ibadah, enak ngomong. Yang kedua jelas-jelas mampu memberi manfaat orang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Manusia merasa nyaman dari keburukannya. Jangan sampai orang lain terbebani dengan kehadiran kita. Jangan sampai orang merasa payah dengan kehadiran kita. Ini yang disebut dengan ayyakuna nasu min syarrihi aminin. Manusia yang lain merasa nyaman dari keburukan kita. Lek kula jenengan dadi menungso iki kehadirannya dinanti-nanti. Ketika hadiran kita dicari, belum datang kita ditunggu. Maka ini alamat orang baik. Tekone ora teko digoleki, burung teko dienteni. Jadilah orang yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang agar orang menanti saya. Enteni tak teko keri-keri ya. Ya betul ngoten. Artinya ketika dia memang betul-betul ada kesibukan belum datang, dia ditunggu betul oleh jamaahnya. Dia ditunggu masyarakatnya, kehadirannya ditunggu betul. Ketika dia tidak hadir, dicari agar dia hadir untuk di sini. Maka inilah yang dikatakan ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Manusia yang lain merasa nyaman dari keburukannya. Ini orang yang hebat itu. Bukan yang lain. Orang hebat itu adalah orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Orang lain tidak sempat tersakiti karena ucapan dan perbuatan kita. Ini orang baik. Yang keempat apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Yang keempat waradu ayyakuna amma fi aidin nasi ayisan. Orang yang tidak pernah berharap atas apa yang menjadi milik orang lain. Dia tidak pernah mengharapkan kenduwean wong liya, sok ben dingehi utawa ben iso kaya tanggane mboten. Dia hanya berharap Allah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ayyakuna amma fi aidin nasi awisa. Yaitu orangnya tidak pernah mengharapkan apa yang ada dalam tangan manusia yang lain. Betul berharap apa yang dimiliki orang. Jadi kita hidup bahagia dengan cara kita sendiri. Jangan sampai ukuran bahagia penjenengan dengan ukuran orang lain tidak akan jadi. Bahkan tidak akan bahagia jenengan kalau ukuran bahagia jenengan menggunakan ukuran orang lain. Silakan bahagia dengan cara kita masing-masing. Maksudnya anak sing munggah status story ini niku bahagia itu sederhana. Ya lah omongnya penak. Dengan tiwul aja kita bahagia. Oh iya sawira mangan tiwul dilapik mangan gerak tiwul terus. Ya sambat. Ya lah. Nah disinilah bahagia itu dengan cara kita masing-masing. Jangan kau mengukur kebahagiaanmu dengan orang lain yang kau jadikan ukuran. Yang kelima, saya perhatikan. Yang kelima apa? Orang dikatakan baik, wong diarani api menungso, yen kapan menungso memang perkara ngene awake, ayyakuna lil mauti mustahidan. Yaitu wong yang selalu berteman. Jelas. Di depan saya sampaikan bagaimana Al-Faqih Abdullah Tasamarqand rahimahullah dawahakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bagaimana dasarnya kematian. Bagaimana beratnya sebuah kematian. Bagaimana abote wong sakaratul maut. Ditunjukkan, diingatkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Tujuannya apa? Nasihan minhu li ummatihi. Likai yasta'idu lahu. Agar mereka mempersiapkan untuk sebuah kematian. Itu yang dirahmati Allah. Lha ana wong wis iso mempersiapkan diri untuk kematian, yang dipastikan apa? Dia akan tidak melakukan sebuah keburukan. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, itu pastinya. Karena apa? Sawanti-wanti lek mati mang teko sebuah kan harapannya napa? Muga-muga kula jenengan dalam kondisi yang beriman pada Allah. Kalau orang kok tidak beriman pada Allah, dipastikan dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia tidak dalam kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan kemaksiatan. Apa yang kita takutkan ya Allah? Jangan akhir hayat kula panjenengan tiba naudzubillah dengan kita dalam kondisi maksiat. Padahal innamal a'malu bil khawatim, amal itu dipun tingali segi pungkasane kula jenengan.
cilik ibadah, gede ibadah, tapi akhir hayat ternyata kita meninggal ibadah. Maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh sebagaimana yang kita kasih dan kita tahu itu ya, siapa al-muslim? Al-muslim man mata alal Islam. Siapa al-kafir? Man mata alal kufri. Yaitu wong sing mati netepi agama Islam, mati betul la ilaha illallah, dialah orang Islam yang sesungguhnya. Orang yang matinya dengan keadaan alal kufri netepi kafir, naudzubillah, dia mati dalam keadaan ingkar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Itu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan barokah yasin wa tahlil, barokah tausiah pada malam hari ini. Kita sama-sama mendoakan almarhumah kita ini. Kalau ada ustaz mengatakan kalau kita mendoakan orang yang mati husnul khotimah tidak tepat dengan waktunya, mboten kok ngoten lho. Dungane kula jenengan kuwi muga-muga pas mati ning biyen iki lho. Ngoten lho Bu. Dianggap tidak ada yang mboten. Bagi saya Allah itu tahu. Ada kan sekarang viral tuh. Kita kalau mendoakan orang mati banyak yang salah timingnya. Wong mati kok dituane husnul khotimah. Wis bar wong mati niku nggih leres. Betul, sudah selesai. Husnul khotimah dan tidak sudah selesai memang. Karena mulane muradatul maut kan ada 3 ya. Muradatul maut ada 3 bahwa orang ini sudah terbebaskan dari su'ul khotimah atau khotimah. Cuma harapan yang biyen dungane kula jenengan kuwi muga-muga biyen wekdal buta ini 40 hari yang lalu itu Allah mematikannya, mewafatkannya dengan keadaan husnul khotimah. Saiki tenan bahasa dipelajari wong syukur muni saiki. Oh keliru sampean ndongakno wong wis mati husnul khotimah iki keliru. Mondere. Nah, menurut gua gitu mboten lah. Allah tahu kok maksud kita itu. Dengan siapa tahu dengan doa kita orang-orang yang semestinya tidak baik dengan menjadi baik, bagaimana yang saya ceritakan dulu ketika ada orang jenazah yang dipikul kemudian terus bersimpangan dengan orang yang bersimpangan. Nah itu jenazahnya siapa itu? Oh jenazah buta ini, Masya Allah, buta ini ikuti yang saya, buta ini ikuti yang saya. Ya Allah, andai jenazah ini tadi tidak baik karena ada orang yang menganggap baik, apa kata Rasulullah? Tidak halal jannah, jenazah tidak halal jannah. Di sini loh kita mengharapkan semua itu karena ada orang yang berprasangka baik dengan kematian seseorang. Barokah persangkaan baik orang lain terhadap orang yang mati, Allah jadikan sabab dia masuk surga. Masuk pun ibu-ibu ada jenazah yang bersimpangan dengan orang lain. Katanya ini jenazah siapa? Oh jenazah Siti. Masya Allah. Wong hujan nakal banget. Wong hujan nelek banget. Masya Allah. Nabi mengatakan dakhalan nar, dia masuk neraka. Disinilah perlunya kita kalau hajatan menghadirkan orang banyak di tengah-tengah kula panjenengan. Yang apa tujuannya kita hanya mau mendoakan orang ini. Termasuk malam hari kita mendoakan Ibu Toinah, insya Allah di mata kula panjenengan Ibu Toinah orang yang baik, dan ini loh yang diharapkan kita. Diharapkan Pak Suryo, Ibu Toinah bisa menjadi ahli surga. Amin. Allahumma amin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, ma'arah bil qulubina wa abdanina wa salamah wal afiyat wa dunyana wa kun lana safarina wa khalifatan Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman ya Allah, wa qalban khashi'an ولسانا ذاكرا وبادنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وعلما وأمالا مغفورا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wahadatina wahadatikum wahadati Pak Suryo yang dulu harinya juga yang diundang, Pak Suryo yang juga saya undang lagi. Terima kasih Pak Suryo, mudah-mudahan barokah manfaat di dunia dan dunia masalah akhirat. Tetap senanten saking kawula kirang langkung pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.